materi oleh Ibu Profesor Dr. Sri Widyastuti, SE, MSI. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Salam wabarakatuh. sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam sehat selalu. Ya, judul yang kita akan diskusikan, jadi peran pemuda dalam pembangunan IKN, Ibu Kota Negara Nusantara. Ide ya, gagasan tentang Ibu Kota Negara ini sudah diawali awal pertama kali Indonesia merdeka saat itu, ya Presiden pertama Republik Indonesia. Ya sekian tahun kemudian ya mendapatkan kondisi Jakarta pada saat itu penuh sesak, ya fungsinya menjadi satu sebagai ibu kota, ada pusat pemerintahan, pusat bisnis, kemudian juga kunjungan pariwisata dan pusat ekonomi di dalamnya. Nah kemudian penerusnya Presiden Soeharto juga mewacanakan saat itu ya untuk pindah ibu kota, namun hanya di sekitar Jakarta. Pada saat itu fenomenanya adalah pindah ke daerah Jonggol, maka saat itu tanah daerah Jonggol langsung naik ya, diperkirakan akan pindah ibu kota ke sana. Namun pada akhirnya tidak terrealisasi. Nah kemudian sesudahnya Presiden SBY mewacanakan juga sekitar Jawa Barat, karena Jakarta itu sendiri ada Bogor, Tangerang, Bekasi, ya ada semacam perluasan seperti itu. Dan Presiden Jokowi sendiri sudah memberikan wacana sejak tahun 2017. Kemudian disetujui oleh Bappenas di tahun 2019 dan memberikan rekomendasi pindah di suatu kota. Ya, nah ini ada perbatasan di situ, ya, Kutai Kartanegara dan Penajam Pasir Utara di Provinsi Kalimantan Timur. Nah, karena Indonesia ini akan diharapkan ke depannya, ya pada saat di tahun 2045 menjelang ya Indonesia emas. Nah, tentu ini membutuhkan kerja keras kita semua, termasuk pemuda. Kalau Anda sekarang 2022 ya, 2024 itu Anda di posisi karier puncak ya di sana, 20 tahun yang akan datang. Justru Anda ini yang akan mengukir sejarah ya untuk kemajuan bangsa Indonesia di tahun 2045. Nah, dipilihnya Kaltim sebagai ibu kota baru Indonesia ini memang dengan pertimbangan yang sudah melalui riset ya dan kajian yang dilaksanakan oleh berbagai bidang ilmu. Nah, tentu pemilihan itu ya ini ada alasan-alasan. Yang pertama, risiko bencana ini minimal di sana ya bisa diantisipasi, banjir, gempa bumi, tsunami, kebakaran hutan, gunung berapi, tanah longsor. Kemudian yang kedua, di tengah-tengah Indonesia, letak Kaltim itu pas ada di tengah-tengah Indonesia. Jadi lokasinya sangat strategis. Nah, kemudian berdekatan dengan wilayah perkotaan yang sudah berkembang, di sana ada perbatasan ya, kalau jalan-jalan ke Kalimantan Timur, di situ ada Balikpapan dan Samarinda. Nah, Samarinda ini terakhir saya bulan yang lalu itu berkunjung, sudah ada bandaranya, mungkin nantinya juga akan dibangun jalan tol untuk akses pembangunan IKN ya Nusantara di sana. Dan kota Balikpapan yang di sana ekspatriat ya, perusahaan-perusahaan asing sudah maju di dalam menjalankan bisnisnya. Nah, kemudian infrastrukturnya juga sudah mulai lengkap, tadi ada jalan tol ya yang segera akan dibangun, akses jalan raya, infrastruktur yang lainnya. Nah, kemudian yang jelas di sana pemerintah sudah punya lahan yang luas 180.000 hektar. Nah, ini bisa dikembangkan ke depannya. Nah, ini kira-kira visi ibu kota negara baru, karena ada konsep-konsep green economics, ya, green city nanti harus dijalankan. Nah, sebagai penggerak ekonomi Indonesia di masa depan, dan tentu ini menjadi simbol ya, simbol identitas nasional. Sektor prioritas di masa depan ada infrastruktur, koneksitas, ya, smart connectivity ya. Nah, kemudian pemerintah yang efektif dan efisien, dan tentu tadi nanti kita akan bahas tentang smart city, kota layak huni. Nah, tentu kenyamanan dan efisiensi melalui teknologi nanti ya smart city. Kemudian jangan lupa dirangkai kebinekaannya, Bhinneka Tunggal Ika-nya ya. Nah, kemudian koneksitasnya, sirkuler dan relation-nya. Jadi relation-nya ini adalah bagaimana kita sirkulasi ekonomi itu bisa berjalan ya. Ada ketidakseimbangan dan itu bisa diatasi di dalamnya. Nah, kemudian pembangunan dengan
net zero emission. Jadi emisinya di kerusakan udara ya, polusi udara itu diminimalkan dengan green city. Nah, kemudian selaras dengan alam karena memang pada saat sekarang ini masih berupa lahan yang hijau dan itu tidak boleh diganggu keseimbangan alamnya. Nah, ini kira-kira prioritas utamanya pertumbuhan ekonomi ini menjadi prioritas utama, pemerataan kesejahteraan dan perkembangan di sektor-sektor ekonomi baru yang akan dimunculkan di sana. Ini penting sekali, harus ada komitmen pemerintah ya untuk meningkatkan gap ya, gap ekonomi atau kesenjangan ekonomi ya antara satu daerah dengan daerah yang lainnya ya, bagaimana pendapatan antar wilayah itu bisa seimbang, berimbang dengan adanya IKN ini mampu untuk dilakukan pengontrolan seperti itu. Nah, oke, ini ada beberapa konsep, nanti sambil jalan di bawahnya ada konsep kota hutan ya, forest city. Yang pertama kita akan melihat adanya konservasi ya. Konservasi sumber daya alam dan satwa ya, habitat satwa di dalamnya. Harus ada keseimbangan. Nah, tadi terkoneksi dengan alam ya, ini kaitannya dengan forest city harus terkoneksi dengan alam, maka ada interaksi manusia dan alam yang terkoneksi dengan baik. Kemudian pembangunan rendah karbon. Nah, kemudian pembangunan sumber daya air. Nah, sumber daya air ini penting sekali. Kenapa? Karena air ini kan sumber daya yang penting untuk keberlanjutan hidup ya. Pembangunan secara terkendali harus memiliki ekosistem yang sensitif. Bagaimana mengendalikan pembangunan ya, pembangunan perkotaan yang berbasis daya dukung dan daya tampung lingkungan yang ada. Nah, jangan lupa nggak bisa sendiri, termasuk Anda ini pemuda, pemudi, melibatkan masyarakat. Hutan dan lingkungan ini memberikan manfaat yang sangat besar kepada masyarakat. Bagaimana membangun smart city di dalamnya? Smart city ini pengelolaan ya kota ya secara cerdas. Jadi dengan adanya smart city itu perdagangan ekonomi itu bisa maju, bisa akses ke sumber daya resources untuk mengolah bahan, kemudian produksi ya, kemudian distribusinya itu bisa secara smart ya, secara terkoneksi dengan baik. Nah, bagaimana ini kaitannya dengan sedikit tentang prinsip keuangan berkelanjutan. Ini terkait dengan bagaimana sih kita membiayainya. Kalau para pemuda itu tanya gini, Bu, dananya dari mana sih, Bu? Nah, kira-kira seperti itu. Maka tentu ada sumber-sumber pendanaan yang luar biasa dari banyak pihak. Nah, maka prinsipnya tetap tadi prinsip of sustainable finance. Nah, ada investasi yang bertanggung jawab, ada strategi dan praktek bisnis yang berkelanjutan. Dananya tidak hanya dari APBN saja, ya, bahkan dari donor luar negeri itu dengan prinsip sustainable finance ini banyak yang akan membantu. Nah, kemudian yang jelas harus bagus governance-nya, tata kelolanya bertanggung jawab, transparan, ya. Kemudian ada kolaborasi, ada ya inklusif, artinya di sana harus kita ada serba keterbukaan di dalamnya, ya bisa diakses. Nah, kemudian pengembangan sektor unggulan prioritas, apa yang menjadi prioritas di sana pasti nantinya akan menjadi prioritas pembangunan infrastruktur yang terintegrasi, kemudian ada pemungkinan penduduk, ya, perkantoran, ya, kemudian ada industri dan prinsipnya harus sustainable, ya, berkelanjutan, lingkungan yang berkelanjutan. Karena ini adalah perubahan bagi sebuah peradaban yang baru, yang nantinya akan jauh lebih maju, nah Anda harus menyingsingkan lengan baju. Peranan yang sangat penting, sangat strategis. Karena persiapan pembangunan IKN ini sangat membutuhkan masukan dari banyak pihak, ya, dari elemen masyarakat termasuk pemuda. Pemuda itu punya kemampuan yang luar biasa, ya, penyambung lidah masyarakat dan pemerintah. Maka penting sekali pemikiran akademis ya dari pemuda ya, untuk berperan ya kelancaran di dalam proses pembangunan IKN nantinya. Bahwa ini ada beberapa ada 17 chapter yang sudah bersepakat ya negara-negara di dunia dan mengharapkan Indonesia tadi sebagai jalur hijaunya terutama di Kalimantannya. Nah, ini berkepentingan di dalamnya. Nah, Anda di sini saling bergandengan tangan ya menjadi satu kesatuan untuk ya menjaga kelestarian lingkungan. Khususnya nanti di dalam pengembangan ibu kota negara yang baru, Nusantara.
Itu yang bisa kami sampaikan, Mbak moderator ya. Jadi Kan IKN ini rencananya mau pindah ke Kalimantan ya Bu ya. ya. Dengan berpindahnya ibu kota, ada nggak sih Bu dampak untuk Jakarta sendiri? Dampaknya seperti apa Bu kira-kira kalau misalnya ibu kota ini pindah? Nah, sebetulnya pemindahan ibu kota itu tidak hanya Indonesia ya saat ini yang lagi gencarnya di pemberitaan. Ya, kita tahu Malaysia juga, ya Brazil, bahkan negara besar Amerika sendiri punya ibu kota yang jauh, ya New York ibu kota pemerintahnya, ya. Nah, bukan ibu kota pusat bisnisnya. Nah, nantinya kebayang bahwa Jakarta ini tetap menjadi sentral bisnis ya, pusat bisnis dengan adanya perubahan-perubahan atau pengendalian lingkungan yang lebih baik. Nah, bayangan saya, nah ini mimpinya ya ke depan kalau sudah dipindah di sana nih. Nah, kemudian ada perbaikan lingkungan, dibikin bendungan, dibikin apa, nah ini dimajukan lagi itu. Mudah-mudahan seperti itu. Nah, Oke Ibu, terima kasih. Mungkin ada satu pertanyaan lagi Bu yang silakan. saya ingin bertanya nih kayak menurut Ibu ada nggak sih Bu kota atau daerah yang menurut Ibu selain di Kalimantan tuh yang cocok dijadiin ibu kota? Apa hanya di Kalimantan yang benar-benar cocok Bu? Bagus nih. Kalau saya pilih kota kelahiran saya ya. Enggak deh. Nah, artinya ternyata pemilihan ya. Tadi pemilihan ya Kalimantan Timur itu sudah melewati berbagai macam kajian. Kalau kota-kota yang lainnya, memang sudah ada kajian dengan bandingan kota-kota yang lainnya. Sehingga dari sisi topografi, dari sisi geologi, ya, dari sisi ekonomi, ya. Nah, tentu ini dari sisi kebencanaan tadi ya. Ini lokasi ini adalah lokasi yang sangat strategis. Memang daerah strategis di situ bisa terjangkau dari mana-mana, ya. Artinya dari Sulawesi. Jadi ini sebetulnya kaitannya dengan pemerataan kesejahteraan ekonomi ya, kesejahteraan masyarakat. Pertanyaan saya itu, misalnya udah saatnya kita pindah ibu kota ke IKN di Kalimantan Timur. Nah, adakah solusi supaya ekonomi Indonesia itu setidaknya stabil saat kita baru pindah ke sana gitu? Karena menurut saya potensi ekonomi Indonesia bakal turun saat IKN itu baru pindah itu tinggi sekali, Bu. Tidak semudah membalik tangan. Nah, Brasil itu memindahkan, ini cerita suksesnya Brasil ya, memindahkan ibu kota itu ya tidak setahun 2 tahun, lebih dari 5 tahun. Tapi pemerintah punya planning ya, siapa dulu nih yang akan berangkat ya dari Kementerian PUPR bersama timnya ya, dari Kementerian Kemendes bersama timnya ya. Kemudian pembangunan smart city-nya ini Kominfo bersama timnya. Ini di IKN ini terencana terintegrasi dengan baik. Mana tahap pertama? Tahap pertama yang akan dikerjakan adalah 1, 2, 3, membutuhkan dana sekian. Nah, seperti itu. Jadi per tahap. Nah, dengan adanya schedule seperti itu, ya, secara bertahap itu, berharap sedikit demi sedikit, ya, pusat administrasi pemerintahan itu bisa berpindah ke sana. Nggak langsung bedol desa ya, tapi step by step ada rencananya seperti itu. Itu yang sejauh yang saya tahu, kira-kira Mas Madan ya.